Bab 85. Istriku bidadari dadakan. Darren sudah mengumpulkan semua anak buah laki-laki misterius. Sekitar 10 orang yang masih hidup, selebihnya semuanya mati. Darren pun memerintahkan untuk memanggil Louis. 10 orang itu sudah diikat di masing-masing tempat. Tak lama kemudian Louis datang membawa belati kecil yang selama ini ia simpan di tempat aman. Mereka semua memberontak saat Louis semakin mendekat, tapi apalah daya, ajal mereka sudah menanti. Kalian yang membantu laki-laki itu membawa istriku kan? Jadi rasakan akibatnya. Aku akan mencincang kalian lalu membuang kalian ke laut. Louis mendekati orang pertama, dan tanpa aba-aba langsung menusuknya dengan belati milik Louis. Louis dengan kejam menusuk mereka dan menguliti secara bergantian. Tubuh menjadi beberapa bagian, tidak ada kata kasihan dalam hati Louis. Sudah 1 jam lamanya Louis melakukan hal yang mengerikan itu. Louis membalikkan badannya dan masuk ke dalam mansion tanpa mengatakan apapun. Louis masuk ke dalam kamar dan menuju kamar mandi, mengguyur tubuhnya yang terkena percikan D4 rah. Tubuh Louis merosot ke lantai. Air mata yang tidak pernah Louis keluarkan kini tumpah mengalir bersama aliran air. Siapapun yang melihat Louis saat ini adalah Louis yang berbeda. Di dalam kesendirian Louis sangat lemah dan rapuh. Kehilangan istrinya adalah hal yang paling mengerikan dalam hidupnya. 1 minggu telah berlalu, tapi sama sekali tidak ada perkembangan keberadaan Kania. Seluruh anak buah sudah Louis kerahkan, bahkan ia pun turun tangan, tapi musuh seperti bisa mengetahui semua pergerakannya. Louis duduk di atas ranjang mengelus tempat tidur istrinya. Ada rasa rindu yang begitu menggebu di dalam dadanya. Saat Louis sedang termenung, ponselnya berdering, ia langsung mengangkatnya. "Di mana istriku?" "Brongsek. Cepat katakan. Di mana kau sembunyi istriku? Aku akan bebaskan istrimu jika kamu datang, tapi ingat, datang sendiri, jangan sampai kamu membawa anak buahmu ataupun polisi, jika tidak, aku akan melenyapkan istri dan anakmu. Kirim posisimu sekarang." "Brongsek, aku akan ke sana sendiri, aku tidak pengecut sepertimu," teriak Louis menggema. "Haha, baiklah tuan muda, aku tunggu kedatanganmu. Ingat, jika kamu datang membawa anak buahmu, aku tidak akan segan-segan memenggal kepala istri tercintamu ini." Tut. Sambungan telepon terputus. Louis langsung berlari masuk ke dalam ruang ganti, untuk mengganti pakaiannya, kemudian dengan tergesa-gesa menuruni anak tangga. "Kak Louis, mau kemana?" tanya Tiara yang muncul dari arah dapur. "Saya mau menyelamatkan Kania, tolong jangan memberitahu apapun, pada siapapun, karena ini menyangkut keselamatan Kania." Louis langsung pergi, sementara Tiara hanya diam saja. "Tuhan, semoga Kak Louis berhasil menyelamatkan Kak Nia," pinta Tiara penuh harap. 3 jam telah berlalu. Mobil sport milik Louis perlahan berbelok ke arah hutan. Kening Louis berkerut dalam saat melihat Google Maps menunjukkan jika keberadaan Kania berada di tengah hutan. Mobil itu melaju semakin kencang. Louis akan tidak sabar bertemu Kania. Louis menghentikan mobilnya setelah sampai di sebuah gedung tua, yang masih terlihat terjaga. Tangan Louis terkepal kuat, geram. Tentu saja, bagaimana tidak? Seminggu lamanya Kania disekap di tempat tidak wajar seperti ini. Louis turun dari mobil dan melihat gedung itu dijaga ratusan pengawal. Sepertinya laki-laki misterius itu memang sudah menyiapkan semua ini. "Tunggu." Louis berhenti saat satu pengawal menyuruhnya berhenti. "Biarkan dia masuk, bos besar sudah menunggu sedari tadi."
Pengawal yang mencegatnya tadi mundur dan membiarkan Louis masuk. Louis masuk ke dalam gedung dan melihat ruangan satu persatu dijaga dengan ketat. Louis menoleh saat mendengar suara langkah sepatu yang menuruni tangga satu persatu. "Selamat datang Tuan Muda Louis, senang bisa bertemu dengan Anda. Saya cukup salut, perjalanan yang seharusnya 5 jam hanya Anda tempuh 3 jam. Ternyata Anda sangat menghargai waktu." Laki-laki misterius itu berdiri dari hadapan Louis. "Siapa kamu, dan apa tujuanmu sebenarnya?" tanya Louis yang tidak mengetahui siapa sebenarnya laki-laki itu, karena laki-laki itu memakai topeng. "Haha, Anda tipikal orang yang tidak sabaran rupanya. Tunggu beberapa menit lagi, maka kamu akan tahu siapa saya sebenarnya. Cepat katakan di mana istriku, aku ingin bertemu dengannya." Pria itu menggeleng dan duduk di sebuah sofa. Louis yang sudah tidak sabar ingin bertemu Kania berjalan ke arah tangga tapi ia segera ditahan oleh beberapa pengawal. Louis langsung melempar mereka satu persatu, tidak peduli jika semua anak buah laki-laki itu menyerangnya. Yang ada dalam pikirannya saat ini adalah Kania, Kania dan Kania. "Berhenti Tuan Louis, percuma saja kamu memberontak, kamu tidak akan pernah menemukan Kania. Pemberontakanmu ini akan membuat Kania semakin tersiksa." Louis langsung berhenti dan berjalan ke arah laki-laki bertopeng itu. Tanpa ragu, Louis langsung mencengkeram leher laki-laki bertopeng itu. "Jika kamu berani menyakiti istriku, aku sendiri yang akan memisahkan kepalamu dari tubuhmu." Laki-laki itu sama sekali tidak takut dengan ancaman Louis. Ia langsung memegang pergelangan Louis dan menepisnya. "Aku tidak takut padamu, dan jika kamu mau istrimu, kamu harus mengikuti kemauanku." Rahang Louis mengeras. Jika bukan karena Kania ia sudah membunuh laki-laki di depannya. Louis pun menurut. Laki-laki bertopeng itu memerintahkan anak buahnya untuk mengikat Louis di kursi. Kemudian ia mengambil cambuk dan mencambuk Louis tanpa ampun. Sementara, ruangan luas, Kania tidak ada henti-hentinya berteriak histeris saat melihat Louis yang terus dicambuk. Hati Kania menjerit ikut merasakan sakitnya cambukan yang dirasakan oleh Louis. "Tolong hentikan, jangan sakiti suamiku, apa salahnya padamu, jangan sakiti dia," teriak Kania berusaha memberontak. "Bawa dia ke sini." Titah laki-laki itu pada anak buahnya diserang telepon. Tak lama kemudian, Kania pun dibawa masuk ke ruangan yang sama oleh Louis. Kania berlari ke arah suaminya tapi seketika tangannya ditarik oleh laki-laki bertopeng itu. "Lepaskan aku ingin bersama suamiku," ujar Kania berderai air mata. "Setelah aku menyelesaikan pertunjukan sayang." Kania kembali dipegang anak buah laki-laki itu dan laki-laki bertopeng itu kembali mencambuk Louis membabi buta. "Tidak sayang, jangan menangis, aku tidak apa-apa, jangan menangis, aku baik-baik saja," ucap Louis lemah. Ia tersenyum bahagia melihat Kania baik-baik saja dalam kesakitan menahan cambukan. "Jangan, stop, hentikan bajingan, jangan lukai suamiku, dia segalanya bagiku." Kania memberontak sekuat tenaga, kemudian berlari memeluk suaminya dengan erat. Laki-laki bertopeng itu geram dan membuang cambuknya. "Baiklah Kania, aku akan memberikan kamu waktu dengannya, sebelum kamu menjadi milikku." Bab 86. Sampai kapanpun aku tidak akan menjadi milik kamu, karena aku hanya mencintai suamiku. Suamiku adalah segalanya bagiku dan tidak akan pernah ada laki-laki lain selain Mas Louis. Louis menatap Kania. Ada rasa bahagia di hati Louis mendengar pengakuan cinta dari istrinya. Kania mengusap sudut bibir Louis yang terdapat darah.
Lagi dan lagi Kania kembali menangis. Sayang, aku tidak apa-apa, jangan menangis. Pinta Louis berusaha terlihat kuat. Siapa kamu sebenarnya dan apa maumu? Laki-laki bertopeng itu berdiri dan berjalan ke arah Kania dan Louis. Apa kalian benar-benar ingin tahu siapa aku? Baiklah, sepertinya kalian sangat tidak sabar. Laki-laki bertopeng itu perlahan membuka topeng dan melemparnya tepat di depan Louis. Kania dan Louis terkejut melihat laki-laki di depannya. Dion. Dan perkenalkan rekanku, dia adalah orang yang selama ini bersamaku untuk membalas dendam pada keluarga Louis. Masuk. Titah Dion. Tak lama kemudian, muncul seorang laki-laki dengan memakai jas hitam dipadukan dengan celana warna hitam. Louis dan Kania sontak terkejut melihat pria itu berjalan ke arah mereka dengan senyuman yang tidak bisa diartikan. Datang juga kau akhirnya, apa kau tahu? Aku bosan main sendiri, bermain denganmu akan lebih seru. Dion mengulurkan tangannya yang langsung disambut hangat oleh laki-laki itu. Marco, ujar Kania dan Louis bersamaan. Hai tuan muda, dan nona muda yang cantik, akhirnya kalian bertemu juga setelah seminggu berpisah. Sapa Marco melambaikan tangannya. Apa maksud dari semua ini Marco? Kenapa kamu membela bajingan itu? Louis sangat geram, andai saja tangannya tidak terikat, akan ia pastikan Marco sudah ia habisi sejak tadi. Apa kamu tidak mengerti juga tuan muda? Apa perlu aku jelaskan secara rinci? Baiklah, aku akan menceritakannya. Marco duduk di sofa tak jauh dari Louis, dan memandang remeh Louis. Aku adalah dalang di balik semua ini. Aku adalah orang yang meneror keluargamu, dan aku bekerja sama dengan Dion untuk menghancurkanmu tuan muda. Louis sangat terkejut, ia tidak menyangka jika orang kepercayaannya adalah orang yang sudah meneror keluarganya. Kenapa kamu melakukan ini pada saya? Apa salah saya pada kamu? Tanyanya sedikit membentak, Kania dengan setia memeluk suaminya dalam ketakutan. Anda tidak salah apapun tuan muda, yang salah adalah Anda terlahir dari orang yang sudah menyebabkan kakak saya meninggal, dan keluargamu juga yang sudah membuat Tante Dion menderita, dan apa kamu tahu, kematian kakek dan nenekmu adalah perintah dari ayahku untuk membalaskan dendam kakakku. Louis terdiam, ia tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Marco. Kesalahan apa yang keluarganya buat kepada kakak Marco dan Tante Dion? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Baiklah, aku akan memberitahumu semua kesalahan kedua orang tuamu, dia kakek nenekmu. Flashback on. Seorang wanita cantik berparas soksi duduk di bawah pohon rindang menunggu sang kekasih datang. Berkali-kali ia menoleh berharap orang yang ia tunggu muncul di depannya. Rasa rindu yang selama ini ia tahan seakan hampir meledak. 1 minggu tidak bertemu sang kekasih membuatnya rindu berat. Siva tersenyum sumringah saat melihat Johan datang. Ia langsung berdiri dan berlari memeluk kekasihnya. Sayang, akhirnya kamu datang juga. Aku sangat-sangat merindukan kamu. Dengan manjanya Siva mengalungkan tangannya di leher Johan dan mencium bibir Johan berkali-kali. Johan hanya tersenyum, dan sekali-kali menekan kepala Siva untuk memperdalam ciuman mereka. Aku juga sangat merindukanmu sayang, aku sangat mencintaimu. Johan memeluk erat Siva. Siva, aku ingin membicarakan hal serius. Tapi kamu harus berjanji kalau kamu tidak akan marah. Siva yang masih betah berada di dalam pelukan Johan pun mendorong Johan agar memiliki jarak di antara mereka. Hal apa? Sepertinya serius sekali.
Siva menarik Johan agar duduk di kursi di bawah pohon rindang. Johan meraih tangan Siva dan menggenggamnya. Mama dan Papa menjodohkanku dengan anak sahabat mereka. Siva tersenyum dan menggeleng, tangannya terangkat mencubit pipi Johan dengan gemas. Jangan mengerjai aku lagi, aku tidak suka, kalau selalu saja mengerjai aku. Aku tidak bercanda Siva, tanggal pernikahan kami sudah ditetapkan. Johan berusaha untuk menjelaskan tapi Siva tidak percaya, sampai pada akhirnya Johan mengeluarkan undangan dan memberikannya pada Siva. Siva langsung mengambilnya, dan berharap ini hanyalah perang dari Johan, sampai ia membuka undangan itu dan melihat dengan jelas nama Johan dan Liana tertulis di sana beserta tanggal pernikahan yang sudah ditentukan. Bulir air mata jatuh dari mata Siva, ia memandang Johan penuh tanya, Johan langsung menunduk menghindari pandangan Siva, hal yang paling ia benci melihat Siva menangis. Tangisan Siva adalah sebuah siksaan baginya. Ini hanya perangkan. Masih tidak ingin percaya, walaupun hatinya sudah berteriak tidak terima Johan menggeleng pelan, undangan yang ada di tangan Siva terjatuh begitu saja bersamaan dengan air mata Siva yang sudah menganak sungai. Jadi kamu menerimanya begitu saja, kamu mau menikah dengan perempuan yang bernama Liana itu. Lalu untuk apa hubungan kita selama 3 tahun ini jika kamu mau menikah bersama orang lain? Apa aku hanya menjaga jodoh wanita yang bernama Liana saja? Johan tidak kuasa mengangkat kepalanya, ia tidak ingin melihat air mata Siva yang begitu menyakitkan untuknya. Jawab aku Johan, apa artinya hubungan kita, apa artinya aku untukmu? Mengguncang bahu Johan dengan keras. Aku minta maaf sayang, aku tidak punya pilihan lain, aku terpaksa melakukan semua ini. Tapi kamu harus percaya kalau aku hanya mencintai kamu saja, hanya kamu yang ada dalam hatiku. Berusaha menyentuh menghapus air mata Siva tapi langsung ditepis. Omong kosong. Kalau kamu benar-benar mencintaiku kamu tidak akan pernah menerima perjodohan ini dan meninggalkan aku. Siva berdiri dan ingin pergi tapi Johan langsung memeluknya dari belakang. Aku mohon, maafkan aku melakukan ini semua karena terpaksa, aku dilema Siva. Siva memberontak dan mendorong Johan hingga terpental ke tanah. Kamu memilih aku atau keluarga kamu? Tanya Siva dingin. Johan diam. Ini sama saja jalan yang sama, jika ia ke kiri ia akan terjatuh ke jurang, jika ia ke kanan ia pun akan jatuh ke jurang. Siva tersenyum kecut, Johan yang diam mengisyaratkan jika Johan tidak bisa memilihnya. Siva berlari masuk ke dalam mobilnya dan melajukan mobilnya meninggalkan Johan yang masih terduduk di atas rumput hijau. Bab 87. Setengah bulan berlalu, Siva semakin hancur saat melihat foto-foto Liana dan Johan yang terlihat bahagia. Siva benar-benar sakit hati, ia tidak bisa menerima kenyataan jika Johan menjadi milik orang lain. Siva seperti orang gila, terkadang ia tertawa sendiri dan terkadang ia langsung menangis di saat yang bersamaan. Aku nggak bisa menerima kenyataan ini, Johan hanya milikku, dia hanya milikku, tapi kenapa dia menikah sama wanita lain? Mama Sila masuk ke dalam kamar Siva setelah lama mengetuk pintu kamar putrinya yang sama sekali tidak dapat jawaban. Siva! Teriak Mama Sila langsung berlari memeluk putrinya. Apa yang kamu lakukan Siva? Kenapa kamu melakukan ini? Bangun sayang, Siva bangun, jangan tinggalin Mama Siva. Mama Sila berteriak kencang memeluk putrinya. Tak lama seorang laki-laki berkacamata masuk dan terkejut, ia langsung berlari menghampir Mama Sila dan Siva yang sudah tidak sadarkan diri. Ma, apa yang terjadi? Kenapa Siva seperti
Mama nggak tahu ya, Mama nggak tahu. Siva bangun sayang, jangan tinggalin Mama. Ayah Reyhan melihat ponsel putrinya yang tergeletak tak jauh dari Siva. Ayah Reyhan melihat foto pernikahan Liana dan Johan. Setelah sampai di rumah sakit, Siva langsung dibawa ke ruang UGD. Sedari tadi Mama Sila hanya menangis di dalam pelukan suaminya. Tak lama kemudian dokter keluar. Ayah Reyhan dan Mama Sila langsung berdiri dan menghampiri dokter. "Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Dia baik-baik saja kan?" tanya Ayah Reyhan. "Maafkan kami Pak, kami sudah berusaha sebisa mungkin. Racun yang diminum anak Bapak sangat banyak." Dokter itu menunduk. Mama Sila histeris. Ia menangis sejadi-jadinya. Ayah Reyhan terduduk di lantai. Anak perempuannya telah bunuh diri karena keluarga Johan. "Aku bersumpah akan membalas dendam untuk putriku kepada kalian. Akan kubuat kalian merasakan apa yang aku rasakan saat ini. Aku bersumpah akan membuat kalian menderita," teriak Ayah Reyhan dengan penuh kemarahan. Dan pada saat itu dendam di hati Kelurahan Reyhan kepada keluarga Johan membara. Tidak ada kata maaf sedikit pun yang tersisa untuk orang yang sudah menyebabkan anak satu-satunya bunuh diri. Flashback off. "Ayah dan Mamaku menderita atas kematian kakakku Louis, dan semua itu karena keluargamu. Semua itu gara-gara ayah dan ibumu. Aku tidak akan membiarkan kalian bahagia di atas penderitaan keluargaku." Marco seakan kesetanan ia mengambil vas kecil dan melemparnya ke hadapan Kania. "Dan apa kamu tahu? Tante Alexa menderita karena ayah dan ibumu. Dia membuatnya menderita sampai frustasi dan gila. Ayahmu memanfaatkan tanteku untuk membuat mamamu menderita, tapi ayahmu malah jatuh cinta pada mamamu dan mencampakkan tanteku. Ayah dan mamamu adalah penyebab dari semua ini." Dion ikut menimpali. "Kalian salah, semua itu karena salah paham. Tidak ada yang bisa memaksakan cinta," sahut Kania. "Diam," bentak Marco menunjuk wajah Kania. "Hei Marco, beraninya kamu membentak istriku. Aku akan membunuhmu dan menguliti dengan tanganku sendiri. Ingat itu baik-baik." Marco terkekeh. Ia menarik Kania dengan kasar membuat Louis terbakar amarah. "Lepaskan tangan kotormu dari istriku brengsek. Bagaimana ya kalau aku membunuh istri dan anakmu? Pasti kamu akan sangat menderita." Louis terkejut. Ia memberontak sekuat tenaga. Marco mengangkat tangannya tinggi-tinggi ingin menamparkan Kania. Tapi belum sempat tangannya mengenai wajah Kania, tangannya ditahan oleh Dion. "Tidak bro, jangan menyakiti wanita yang aku cintai. Aku menyetujui kerja sama kita untuk menghancurkan Louis tapi tidak untuk menyakiti Kania. Karena aku jatuh cinta padanya, biarkan dia bebas dan menjadi milikku." Marco menarik tangannya dan menghampiri Louis. "Apa maksud kamu?" tanya Kania memandang Dion tajam. "Aku jatuh cinta padamu Kania. Aku mencintai kamu pada saat pandangan pertama, saat kamu menolong saya yang hampir tertabrak mobil," jawab Dion memandang Kania penuh cinta. "Tapi aku tidak suka sama kamu. Aku tidak mencintai kamu. Yang aku cintai hanya Mas Louis, ayah dari anakku." Seakan Kania tidak takut, ia berteriak di depan Dion. "Apapun yang terjadi kamu harus menjadi milikku, mau ataupun tidak," ujar Dion memegang lengan Kania. "Jangan sentuh istriku brengsek. Apa yang kamu rasakan Louis, melihat wanitamu akan menjadi milik orang lain, sakit hati, tidak terima. Itu yang dirasakan kakakku sampai mengakhiri hidupnya." Bukek. Bukek bukek. Dengan keras Marco meninju wajah Louis dengan sangat keras, sampai sudut bibir Louis yang sudah mengering kembali berdarah. "Hentikan Marco,
Jangan sakiti suamiku, lepaskan dia. Kania ingin berlari ke arah Louis tapi Dion langsung memegang lengannya. Lepaskan, kamu menyakitiku. Seru Kania berusaha lepas dari Dion, tapi dia sekarang tuli. Jingan kau Dion. Louis menendang Marco hingga terpental ke lantai. Louis langsung berdiri dan menghampiri Dion dengan tangan masih terikat. Louis langsung menabrakkan tubuhnya pada Dion hingga Dion terdorong dan melepaskan Kania. Karena keadaan tangan terikat, Louis tidak bisa bebas untuk menyerang. Kania yang melihat suaminya tersiksa langsung melepas ikatan tali Louis. Terima kasih sayang, sekarang kamu harus pergi dari sini. Saya tidak ingin kamu kenapa-napa. Pinta Louis yang ditolak keras oleh Kania. Aku nggak mau, aku maunya sama kamu, aku nggak mau lagi berpisah sama kamu. Kania, dengarkan saya, kamu harus pergi, percaya sama saya, kita akan bersama lagi, saya akan baik-baik saja. Louis dan Kania tidak menyadari pistol yang mengarah ke arah mereka. Hingga Marco menarik pelatuk pistolnya, Marco yang mendengarnya pun langsung memeluk Kania dan membalikkan badannya. Dor, Mas! Teriak Kania saat melihat lengan Louis tertembak. Tolong Kania, keberadaan kamu di sini membuat saya lemah. Tolong jika kamu ingin kita selamat kau harus pergi dari sini. Dengan berat hati Kania pun mengangguk dan pergi dari sana. Louis memegang lengannya yang berdarah, kemudian memandang Marco dengan pandangan membunuh. Tanpa basa-basi lagi, Louis langsung menyerang Marco dengan tangan kosong. Mereka saling menyerang satu sama lain. Marco ingin kembali menembak Louis, tapi dengan cepat Louis menendang tangan Marco sehingga pistol yang ada di tangannya terlempar jauh. Sementara Dion pergi mengejar Kania. Daripada bonyok bersama Marco, lebih baik ia mengejar Kania dan membawanya pergi keluar kota. Dan pada saat yang bersamaan, Darren pun datang bersama anak buahnya. Pertempuran kembali terjadi. Darah mulai mengalir dari mana-mana. Suara tembakan menggema dari sudut ke sudut. Tidak ada lagi suara selain suara tembakan. Bab 88. Louis telah menghajar Marco dengan brutal, hingga Marco pingsan. Louis membalikkan badannya dan tidak melihat keberadaan Dion. Louis mengikat Marco di kursi seperti yang Dion lakukan padanya, dan mengambil pistol milik Marco. Louis yang takut Marco kabur menembak kedua kaki Marco dan lengan Marco. Tidak ada ketenangan yang terlihat di mata Louis, yang ada hanya kemarahan. Louis berlari keluar mencari keberadaan istrinya. Rasa khawatir menyelimuti hati Louis saat tidak melihat keberadaan Kania, hingga rasa sakit di lengannya tidak ia rasakan sama sekali. Kania, kamu kemana? Semoga tidak terjadi sesuatu sama kamu. Ujar Louis berlari mencari Kania. Kania terus berlari, tanpa menyadari jika ia sudah masuk ke dalam hutan. Tuhan, tolong lindungi aku dan anakku, jangan biarkan aku kenapa-napa. Kania, kamu kemana? Jangan bersembunyi sayang, aku tidak akan menyakitimu, aku sangat mencintai kamu, aku berjanji akan melindungi dan menjagamu. Teriak Dion yang terus mencari Kania. Kania yang tak jauh dari Dion sangat terkejut. Ia membalikkan badannya dan melihat Dion yang semakin dekat dengannya. Kania langsung bersembunyi di balik pohon besar untuk menghindari Dion. Setelah lama tidak terdengar suara langkah kaki Dion, Kania bernapas lega. Ia berpikir jika Dion sudah pergi. Kania sayang. Ah! Kania berteriak dengan kencang saat Dion berada di belakangnya dan menepuk pundaknya. Jangan takut sayang, aku tidak akan menyakitimu. Ujar Dion mengelus wajah Kania dengan lembut. Tolong jangan sakiti aku. Kania berusaha memberontak dari genggaman Dion. Ayo ikut aku Kania,
Kita mulai semuanya dari awal. Aku akan menjadi laki-laki yang sangat mencintai kamu. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mencintai kamu. Yang aku cintai itu hanya Louis. Hanya Louis. Teriak Kania tepat di depan wajah Dion. Kania menendang pusaka Dion dengan keras sehingga Dion melepaskannya. Dengan sekuat tenaga Kania pun berlari menjauhi Dion. Kania bingung. Ia melihat jurang di depannya, dan melihat Dion yang semakin mendekat. Dengan terpaksa Kania pun turun ke jurang dengan sangat hati-hati. Kania, jangan Kania. Teriak Dion berusaha mengejar Kania. Tapi sayangnya Kania sudah turun ke jurang. Dion menonjok pohon dengan keras saat kehilangan Kania. Ia membalikkan badannya dan terkejut melihat Louis berada di belakangnya bersama beberapa pengawal. "Di mana istriku? Di mana kamu menyembunyikan Kania?" Tanya Louis setengah membentak. "Aku tidak tahu," sahut Dion dengan tubuh gemetar. Dion berusaha kabur tapi dengan cepat Louis menembak kedua kaki Dion. "Aku tahu kamu pasti berbohong. Cepat katakan di mana istriku." Louis mendekat dan mencengkram kuat leher Dion. "Aku tidak tahu." "Baiklah, kalian seret dia kembali ke markas. Jika dia tidak mau mengakui di mana istriku di sini maka dia akan mengakuinya di markas. Kalian semua berpencar dan cari istriku. Aku tidak ingin dia kenapa-napa. Jangan kembali jika Kania tidak ketemu, jangan pernah kembali. Jika tidak kalian yang akan aku satu persatu." Titah Louis dengan tegas. "Louis, sebaiknya kita kembali. Sebentar lagi hujan. Bagaimana aku bisa pulang? Jika istriku tidak ketemu, aku ingin Kania pulang bersamaku." Darren menghela napas. Ia tidak bisa memaksa Louis untuk pulang. Kania sangat berarti dalam hidup Kania. Cukup lama Louis mencari bersama pengawal, tapi Kania tidak meninggalkan tanda-tanda, dan pada akhirnya Louis pun kembali setelah lama dibujuk oleh Darren. Louis menyiksa Marco dan Dion secara bergantian, menusuk dan menembak tubuh mereka berdua tanpa kasihan. Marco dan Dion hanya berteriak kesakitan. Permohonan ampun tidak pernah berhenti terucap dari mulut keduanya, tapi hati Louis tak membatu. Louis pun tak segan-segan menguliti Marco dan Dion dengan tangannya sendiri tanpa bantuan Darren ataupun pengawal lainnya. Darren sekali menutup mata saat melihat Louis dengan sadis menguliti Marco dan Dion. Hari mulai gelap, sementara Kania masih ada di dalam hutan. Kania meringkuk di bawah pohon dengan badan basah kuyup. Tubuh Kania menggigil kedinginan, karena hampir 1 jam hujan mengguyur tubuhnya. "Mas Louis, tolong aku Mas," ujar Kania lemah. Perlahan-lahan kesadaran Kania mulai hilang dan ia pun terjatuh pingsan. Sementara Louis masih berada di markas, sedari tadi ia mengamuk karena belum ada tanda-tanda keberadaan Kania, istrinya. Dion dan Marco menjadi sasarannya. Ia meninju dan menusuk tubuh, mata dan wajah Marco dan Dion secara bergantian yang sudah tidak bernyawa. Untuk melampiaskan kemarahannya, Darren pun tidak berani mendekat. Ia tahu apa yang Louis rasakan saat ini. Louis terduduk di lantai, melihat tangannya yang penuh darah. Air matanya sedari tadi tidak bisa ia bendung. Rasa khawatir semakin besar saat hujan semakin lama semakin deras. "Kania, kamu di mana sayang? Kamu di mana?" teriak Louis pilu. Perlahan Darren mendekat dan menepuk pundak Louis. "Tenang Louis, anak buah kita masih menyusuri hutan untuk mencari keberadaan Kania. Ia pasti akan ditemukan, lebih baik mau istirahat." Louis menoleh dengan kasar dan mendorong Darren hingga Darren terduduk di lantai. "Apa kamu pikir aku bisa tenang sementara istriku di luaran sana sedang kedinginan? Dia pasti takut, dia butuh aku. Bagaimana kalau ada binatang buas? Dia itu sedang hamil, dia tidak bisa berlari." Darren tidak lagi bicara.
ia memilih diam daripada menjadi bahan amukan oleh Louis. Kalian urus jenazah Marco dan Dion, kubur anak buahnya. Baru saja beberapa langkah anak buah Darren mendekat pada jenazah Dion dan Marco, suara bariton Louis menggema di dalam ruangan itu. Jangan sentuh jenazah itu. Titah Louis dengan suara menggelegar, pengawal langsung berhenti dan diam di tempat. Aku belum puas untuk menyiksa mereka, mereka harus merasakan penderitaan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Bahkan aku akan memberikan siksaan yang melebihi siksaan neraka. Tandas Louis dengan tangan terkepal kuat. Louis, mereka sudah meninggal, mereka sudah tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Darren tidak habis pikir dengan jalan pikir Louis yang masih ingin menyiksa Dion dan Marco yang sudah tak bernyawa. Aku tidak peduli Darren, jika kamu ingin seperti mereka bilang saja. Aku akan menuruti keinginanmu. Darren meneguk ludah dengan kasar, ia menggeleng keras, sungguh Louis sudah gila saat ini. Siapkan air panas dan siram tubuh mereka setiap waktu, aku akan mencari istriku. Titah Louis seraya berdiri dan meninggalkan ruangan itu, berjalan ke arah belakang, pintu yang terhubung langsung ke hutan. Darren yang tidak ingin Louis kenapa-napa pun ikut. Kania, semoga kamu cepat ditemukan agar kewarasan suamimu kembali lagi. Aku sekarang yakin jika Louis benar-benar mencintaimu, dia tidak pernah segila ini. Kamu harus cepat kembali Kania, jika tidak, iblis yang ada di dalam tubuh Louis semakin menggila. Ujar Darren dalam hati. Bab 89. Satu hari penuh, Louis berada di dalam hutan mencari istrinya, tapi tidak ada tanda-tanda sama sekali. Keadaan Louis pun tidak sepenuhnya baik karena sedari kemarin belum ada makanan yang masuk ke dalam perutnya, jangankan makanan ia pun sulit untuk melewati tenggorokannya. Mama Liana dan Papa Johan pun turun datang mencari menantunya, setelah Tiara menelepon mereka jika Kania diculik. Air mata Mama Liana tidak berhenti mengalir saat mengetahui jika menantunya hilang karena dendam di masa lalunya. Ia sangat menyesal dan menyalahkan dirinya. Seharusnya dulu aku menolak berjodoh itu, Mas. Semua ini salah kita. Kania dalam bahaya karena kita. Di mana menantuku berada, ya Tuhan, tolong selamatkanlah dia. Mama Liana jatuh terduduk. Ia sangat mencemaskan keadaan Kania. Ma, jangan seperti ini. Jika kamu menangis terus kamu akan sakit. Ayo berdiri. Papa Johan membantu istrinya untuk berdiri. Kemana kamu sayang? Kenapa kamu sulit sekali ditemukan? Kamu pergi kemana? Tolong kembali. Gumam Louis terus berjalan. Ia seperti mayat hidup yang berjalan tanpa arah dan tujuan. Darren dengan setia mengikuti Louis kemanapun Louis pergi. Ia khawatir jika Louis berbuat nekat, tapi seketika langkahnya terhenti saat melihat sesuatu. Darren berjongkok dan mengambil benda itu. Bukannya ini anting milik Kania. Louis langsung membalikkan badannya dan merebut anting yang ada di tangan Darren, dan benar saja anting itu adalah anting yang sering Kania pakai. Iya, ini benar milik Kania, dia pasti ada di sekitar sini, aku yakin. Kania, tunggu aku sayang, aku akan segera datang. Ujar Louis, terlihat senyum samar di wajahnya menemukan anting milik Kania. Darren pun memerintahkan anak buahnya untuk menyusuri hutan, sungai dan tempat yang dekat dengan hutan. Perlahan Kania membuka mata dan terkejut saat melihat tempat di sekelilingnya. Ia berusaha untuk bangun dan semakin terkejut saat melihat seorang perempuan tua yang duduk tak jauh darinya. Siapa kamu? Kenapa saya bisa berasa di sini? Tanya Kania dengan tubuh gemetar takut. Tidak usah takut nak, nenek bukan orang jahat,
nenek menemukanmu pingsan di bawah pohon sewaktu nenek mencari kayu bakar di hutan dan nenek membawamu ke sini karena nenek tidak tahu di mana rumahmu. Ujar nenek itu menjelaskan. Kania melihat sekeliling dinding yang terbuat dari ranjang. Kenapa kamu bisa ada di hutan? Di mana suamimu? Nenek balik bertanya. Nenek mempertanyakan suami Kania karena melihat perut Kania yang besar. Saya diculik Nek, tapi saya berhasil kabur, dan pasti suami saya sedang mencari saya. Kania menunduk. Ia tahu pasti Louis sangat khawatir padanya. Terlebih ia lari masuk ke dalam hutan. Sabar ya Neng, lebih baik kamu makan dan istirahat yang cukup. Kalau keadaan kamu sudah membaik kita ke hutan, siapa tahu suamimu masih mencari. Nenek itu pun memberikan nampan yang berisi singkong dan daun singkong yang sudah dimasak. Maaf ya Neng, cuman ini yang nenek punya. Nenek nggak punya beras. Di sini kota sangat jauh, nenek juga nggak punya uang untuk ke sana. Kania melihat wanita tua di depannya dengan air mata yang tertahan di pelupuk matanya. Di saat orang-orang kaya sering membuang-buang makanan, ternyata ada orang yang tidak pernah makan dengan layak. Maklumlah Neng, di sini nenek hanya tinggal sendiri. Hanya sayuran yang nenek bisa masak untuk kamu. Nenek nggak bisa kasih kamu makan yang enak. Jangan ayam, ikan pun sangat jarang nenek temukan. Syukur-syukur kalau nenek bisa makan ikan dalam setahun. Kania sudah tidak dapat membendung lagi air matanya. Ternyata masih ada orang yang sangat kekurangan. Kania menghapus air matanya dan tersenyum. Ia mengambil singkong yang sudah disiapkan oleh nenek itu dan perlahan memakannya. Ya Tuhan, di saat aku membuang-buang makanan ternyata ada orang yang sangat membutuhkan makanan, bahkan beras saja dia tidak punya. Kania makan dengan lahap, sekali-kali menghapus air matanya yang tidak berhenti keluar. Nenek tinggal sendiri. Emangnya istri dan anak nenek semuanya kemana? Tanya Kania saat mengingat ucapan wanita tua itu yang mengatakan jika ia tinggal sendiri. Nenek tidak punya anak, suami nenek meninggal saat nenek mengandung 2 bulan, tapi nenek juga keguguran. Nenek diasingkan ke sini karena keluarga suami nenek mengira jika nenek adalah wanita pembawa sial. Nenek tinggal di sini sudah 30 tahun. Kania terkejut sampai piring yang ada di tangannya hampir jatuh ke tanah. Untung saja ia dengan sigap mengambil piring itu. Setelah makan, Kania keluar dari rumah yang terbuat dari bambu itu. Senyum Kania terbit melihat pemandangan yang begitu indah di depannya. Ternyata rumah itu terletak di tengah sawah yang begitu luas. Astaga, bagaimana bisa ada wanita tinggal sendiri di tempat seperti ini? Tidak ada rumah selain rumah ini. Bagaimana jika dia sakit atau butuh sesuatu? Ada begitu banyak pertanyaan di balik benak Kania. Ia sangat kagum sekaligus sedih mengingat penderitaan nenek Sri yang tinggal sendiri. Kania melihat hutan luas yang jauh dari tempatnya kini berada. Tangannya mengelus perut buncitnya. Semoga kamu baik-baik saja Mas. Ujar Kania penuh harap. Hari mulai berganti malam tapi Kania belum ditemukan. Louis tiada hentinya mencari Kania. Ucapan mama beserta papanya tidak pernah ia dengarkan, bahkan ia membentak papanya maupun mamanya. Sudahlah, kalau kalian ingin kembali, kembali saja, aku akan mencari istriku sampai ketemu, dia pasti mencariku. Bentak Louis. Mama Liana sangat terkejut mendapat bentakan dari anaknya. Louis, ini sudah malam nak. Besok kita akan mencairkannya lagi. Mama yakin kalian baik-baik saja, dia pasti akan ditemukan. Mama tidak ingin kamu sakit. Ada perasaan sakit di dalam hati Mama Liana melihat keadaan putranya. Tidak Ma, sudah beberapa kali Louis katakan, Louis tidak akan pulang sebelum menemukan istriku, dia membutuhkanku.
Lagi Louis menolak untuk pulang, ia terus berjalan. Kamu harus kuat Louis, Kania membutuhkanmu saat ini. Perlahan-lahan, jalan Louis semakin melambat, hal itu membuat Darren bingung. Sedetik kemudian, Darren terkejut saat melihat Louis pingsan. Menepuk pipi Louis, tapi sama sekali tidak ada respon dari Louis. Louis, kenapa Darren? Mama Liana berlari ke arah Louis dan Darren. Sepertinya dia pingsan, karena kekurangan tenaga. Louis belum makan selama 2 hari ini nih, hal itu yang membuatnya pingsan. Kita harus membawanya pulang dan melanjutkan pencarian Kania besok. Ujar Darren yang disetujui oleh Mama Liana dan Papa Johan.